Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Saya mengucapkan juga shalom untuk saudara ada yang ada di rumah. Boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur pagi ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi ini mari saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri saudara. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwasanya terkait protokol kesehatan di tempat ini, untuk itu diharapkan untuk kita semua tidak melepaskan masker sepanjang ibadah, tidak saling bersentuhan dan saling menjaga jarak. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita? Wow. Tidak ada salahnya kita saling berfellowship satu dengan yang lain. Boleh ikuti gerakan saya, tarik tangan kanan di pundak sebelah kiri, kemudian saling melihat kanan kiri, ucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami mau membawa sukacita hidup kami Tuhan, kehadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan. Dan biarlah Tuhan di ibadah kami yang pertama Tuhan, pagi hari ini kami undang hadirat-Mu Tuhan untuk memenuhi setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam pelataran Kudus-Mu Tuhan. Agar kami dapat memberikan persembahan yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Melalui puji-pujian dan hormat kemuliaan dari mulut kami Tuhan. Dan biarlah segenap lidah kami mengucapkan, Engkaulah Yesus Tuhan. Allah yang berkuasa dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Bahkan sampai di penghujung akhir tahun ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Walau dalam lembah kekelaman Tuhan, Engkau berjalan bersama kami. Engkau Allah yang memegang gadang dan tongkat Tuhan, membawakan kami Tuhan penuh dengan kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, sehingga setiap kami yang berbeban berat dapat dilepaskan Tuhan. Kami yang mengalami sakit penyakit dapat disembuhkan Tuhan. Kami yang tidak memiliki harapan dapat memiliki harapan yang baru Tuhan. Semuanya ada di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Kami puji nama-Mu di tengah keagungan kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau di tempat tertinggi-Mu Tuhan. Penuh kemuliaan. Biarlah kami terus naik dalam gunung kudus-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, ku muliakan. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku.
Engkau yang ubahkan air mataku dari lembah yang bermata air. Begitu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kami mau tinggal dalam gunung kudus-Mu Tuhan. Katakan pujian ini dari awal. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan memenuhi hidupku, dan jiwaku kan dipuas. Hanya dekat-Mu saja Tuhan, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Engkau yang mengubahkan air mata kami Tuhan, menjadi sukacita yang baru dalam hidup kami Tuhan. Jadi lembah yang bermata air, tapi ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memuji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Mulut kami penuh dengan puji-pujian. Kami mengangkat tinggi tangan kami Tuhan, sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan kami Tuhan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan Tuhanku. Yakin, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memuji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan namamu, Yesus. Biarkan musik saja. Mari naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Hanya Engkau pusat penyembahan kami Tuhan. Segala puji, kemuliaan hanya bagi namamu yang kudus. Kami tidak mau berhenti memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Biar segala yang bernafas berlutut di hadapan-Mu Tuhan.
Kami yang haus dan rindu Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Tinggal diam dalam hadirat-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah tinggikan nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab itu ku memuji Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu Engkau Tuhan Allah kami, mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Dan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya, 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 haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan,
melihat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan, janji-Mu terjadi bagi hidup kami. Janji-Mu akan tercurah bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan Engkau memberkati, kuduskan dan tahirkan bangsa kami ini ya Bapa. Biar bangsa yang berkenan di hadapan-Mu, terlebih lewat pemimpin kami ya Bapa. Bapak Presiden kami Jokowi dan Ma'ruf Amin, dari yang tertinggi sampai terendah sekalipun RT RW, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau mengurapi mereka untuk memimpin bangsa kami ini. Biar mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Curahkan hikmat marifat-Mu untuk membawa bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah dari bangsa kami Tuhan Yesus. Damailah Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia makmur. Indonesia sukses. Indonesia disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Indonesia adalah biji mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami pusat, Pak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami Rayon, Pak Wiwiko Mulyono beserta kedua wakilnya seluruh dan keluarga besarnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga selalu berdoa buat tempat ini yang kami tempati beribadah, dikuduskan, ditahirkan, penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan puji-pujian, penuh dengan mansyur untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih semua jemaat yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Biarlah diberkati Tuhan, di Jawa Tuhan semuanya datang bertobat untuk memuliakan nama-Mu hari-hari ini Tuhan. Biarlah kami terus selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Berkati Hotel Aston ini Tuhan, dari atas sampai ke bawah, seluruh manajer, semua pengerjanya yang ada Tuhan, seluruhnya Engkau memberkati mereka. Lewat tempat ini Tuhan, boleh mereka merasakan kasih Tuhan, boleh mereka melihat ada Tuhan di tempat ini ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat gembala kami. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita selalu berdoa buat Bapak Gembala kita yang kasih. Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan hati kami ya Bapak. Kami selalu terus berdoa buat hamba-Mu. Kekuatan, damai sejahtera Kau curahkan buat Bapak Gembala kami yang kami kasihi. Kau terus memberkati hamba-Mu dari ujung rambut sampai kaki. Dan punya kaki yang kuat, lutut yang kuat ya Bapak. Melayani-Mu, roh yang menyala-nyala Kau berikan. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat. Lewat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami yang kami kasihi. Banyak keluarga-keluarga dimenangkan oleh Tuhan. Banyak keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Karena hati-Mu ada di hati Bapak Gembala kami Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami yang kami kasihi. Sebagai contoh dan teladan buat wanita-wanita yang dari Indonesia. Terlebih buat wanita dari Jakarta. Kami memakai Ibu Gembala kami di sini. Kami berkat menjadi wanita cakap berdampak hari-hari ini Tuhan. Engkau akan membawa lebih naik lagi Tuhan. Damai sejahtera kasih Tuhan melimpah buat keluarga Bapak Gembala. Kedua anaknya Nathan dan Ane diberkati Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan lewat kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Keluar masuknya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membela, Engkau menjagai, Engkau membentengi. Segala intimidasi si iblis yang tidak suka untuk memberitakan Injil. Mana hari ini Tuhan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir buat Bapak Gembala kami. Ketika hari ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami punya hati yang baik, punya tanah yang subur. Ketika benih itu terjatuh, biarlah itu bertumbuh dan berakar yang kuat, menjadi berbuah yang manis, yang lebat ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami semuanya kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Pegang tangan kami, biar punya iman yang kuat hari-hari ini yang tidak tergoyahkan. Apapun keadaan dan kondisi kami Tuhan, biarlah kami Tuhan, hati kami, hati pikiran Kristus di dalam hidup kami. Segala pikiran-pikiran si jahat, amarah, iri dan kesombongan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan akan mengalir hari ini. Semuanya diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Saat ini kita memuji Tuhan kita, Raja kita yang hidup. Amin. Amin. Wow, saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Boleh sekali lagi kita sedang berfellowship dengan tangan kanan di sebelah kiri, kemudian ucapkan Tuhan Yesus memberkati kamu. Hanya Tuhanlah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Sebab Dia Allah yang layak terima segala puji-pujian. Saat ini ku bawa pujian dari hatiku atas kebaikan-Mu. Saat ini ku datang mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Katakan saat ini ku datang pujian dari hatiku atas kebaikan-Mu. Saat ini ku datang mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala, sorakan haleluya. Katakan pujiannya dari awal. Saat ini ku bawa
pujian dari hatiku atas kebaikanmu. Saat ini ku datang mengangkat pujian bagimu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Boleh angkat tangan sekali lagi, katakan, Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Lebih lagi katakan, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Berikan kemuliaan, tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hidup. Sorakan haleluya. Wow. Masih bersuka cita? Amin. Masih antusias? Amin. 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 Kita lebih lagi memasuki gerbangnya dengan nyanyian syukur. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Woo! Sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah dan berikan pujian. Bagi Dialah segala pujian, hormat dan syukur kita. Bersama saya katakan pujian ini. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Saya pengen mendengar seruan dari jemaat BKP Aston Sorakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya, Dialah sunjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jemaat BKP, sorakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan wuh. Masih antusias? Amin. Amin. Sebelum duduk, saudara, silakan menghadap kanan kiri. Katakan, Tuhan Yesus sangat baik bagi Anda dan saya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersiap menerima firman yang akan ditaburkan oleh Bapa Gembala kita. Sungguh ajaib anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh nyata besar kekuatan-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh Tuhan, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata-Mu, untuk kemuliaan. Terima kasih, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata-Mu, untuk kemuliaan kekal. Mari
jemaat, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu, ke kemuliaan. Saya persilakan kepada hambanya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu, ke kemuliaan kekal, ku kemuliaan kekal, ku kemuliaan kekal. Segala puji syukur hormat kami bagi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menjadikan kami hidup sampai saat ini, memelihara hidup kami. Kami boleh ada bersama-sama pagi hari ini meninggikan nama Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mendengarkan pesan firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami buka hati kami bagi benih firman jatuh di tanah hati kami yang baik. Kami terus mau belajar supaya kami semakin dewasa menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, langsung kita buka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam 2 Timotius 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Perikopnya panggilan untuk menderita. Saya baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua, dan selanjutnya. Ayat pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 3, 2, 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Saudara kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan pagi hari ini berjudul sebagaimana perikop di atas, panggilan untuk ikut menderita. Tema ini sepertinya enggak nyaman. Tema ini enggak enak didengar. Sebab kecenderungan manusia itu maunya dengar yang enak-enak. Tapi kalau dengar kata menderita, ini menjadi satu pertanyaan.
menjadi satu perenungan bagi saudara dan saya. Apakah sungguh bahwa kita dipanggil untuk turut menderita? Saya tidak tahu seberapa besar kapasitas iman saudara menangkap ini sebagai satu pesan untuk supaya kita dapat menjalani hidup kita secara benar, secara utuh sesuai dengan Alkitab yang kita yakini adalah penuntun hidup kita, membawa hidup kita, dan mengenal Allah melalui firman, khususnya yang pagi hari ini yang akan saya bagikan bagi kita jemaat yang Tuhan kasih. Tidak menyenangkan dan selalu menjadi bagian yang dihindarkan oleh semua manusia. Namun dalam konteks hidup benar, di hadapan Kristus, penderitaan adalah sesungguhnya sebuah anugerah. Itu sebabnya seharusnya kita bersyukur untuk hal ini. Di mana keterlibatan kita di dalam persekutuan dengan Kristus harus tampak di dalam hidup kita. Persekutuan kita di dalam Kristus harus tampak di dalam hidup yang kita jalani setiap saat kita melangkah. Dan surat Paulus ini kepada muridnya Timotius yang telah kita baca tadi adalah satu gambaran keadaan Rasul Paulus di dalam satu tekanan. Menanggung dan mengalami kepahitan di mana penjara telah menjadi satu tempat penantian bagi Rasul Paulus. Sehingga dia berpesan kepada murid yang dikasihinya agar supaya kelak sebagai pelayan yang telah dipanggil mengiring dan mengikut Kristus, supaya juga siap, kuat dan teguh meski kelak pun harus masuk di dalam yang namanya penderitaan. Yang mengerti katakan amin. Sebagai orang yang berkata bahwa kita cinta dan mengasihi Tuhan, maka suka atau tidak suka, apapun keadaan kita, dengar baik, kita harus siap untuk masuk di dalam sebuah proses yang Tuhan izinkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Suka atau tidak suka, yang Tuhan perhadapkan dalam kehidupan kita, senang atau tidak senang, yang Tuhan jadikan ada yang harus kita masuk di dalam sebuah proses itu, kita harus siap dan menanggung penderitaan. Yang mau menderita katakan amin. Haleluya. Rasul Paulus memberikan contoh yang sederhana, gambaran dari satu kehidupan seorang murid yang harus siap menderita di dalam menjalani kesulitan, di dalam menjalani kepahitan hidup, tetapi berjuang menjalaninya dengan satu sikap yang benar. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan gambaran tentang minimal 3 hal sebagaimana tadi telah kita baca. Yang pertama yaitu dikatakan sebagai prajurit. Di dalam ayat yang kedua, di dalam ayat yang ketiga dan keempat berkata demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ia berkenan supaya dengan demikian kita berkenan kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kebanggaan bagi seorang prajurit adalah ketika dia dapat mentuntaskan amanat, ketika dia dapat menanggung dan menjalankan segala apa yang diperintahkan komandan, dan ketika bahkan dia siap melepaskan segala keinginannya. Ini adalah satu kebanggaan bagi seorang prajurit.
demi untuk satu perintah, yaitu dari korps ataupun dari atasan pimpinan yang memberikan perintah kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan. Terlebih lagi bagi saudara dan saya, sebagai murid Kristus, dan komandan kita memberi perintah, sebagaimana dikatakan, jika engkau mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Apa? Sangkal diri dan pikul salib. Itu sebabnya saya mau katakan, saudara kasih dalam Tuhan, dalam setiap penderitaan apapun yang mungkin akan dan telah kita alami, seharusnya kita bersyukur sebab kita percaya di dalam segala kekurangan, di dalam segala kelemahan yang kita miliki, ada satu kuasa yang memegang kendali hidup kita. Dan ini memampukan kita berjuang dan berjalan untuk bersikap benar di dalam menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Jangan jadi orang yang cengeng. Ketika menghadapi satu masalah kemudian kita undur dan bahkan kita bertanya, di manakah Tuhan? Saya pernah katakan, sesungguhnya jika kita sebagai orang Kristen memiliki sikap yang demikian ketika diperhadapkan masalah dan kesulitan, penderitaan, aniaya yang kita alami, tapi kita tidak mengambil satu tindakan dengan sikap yang benar, dan bahkan kita mempertanyakan, dan bahkan kita kecewa, bahkan kita undur, maka saya mau katakan, engkau sedang mengkerdilkan iman percayamu. Berpuluh tahun kita telah bergereja. Berpuluh tahun kita sebagai orang Kristen. Tapi tidak ada yang dapat terlihat dalam respon dan tindakan yang kita lakukan. Datang masalah sedikit saja, seakan kita meniadakan Allah yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan. Jika saudara dan kita ingin bertumbuh dan memiliki iman yang tangguh, teguh dan kuat, maka ikutlah menderita. Amin. Maka ikutlah. Tetapi awas, saudara kasih dalam Tuhan. Penderitaan yang kita alami bukan karena kita buat sendiri. Penderitaan yang kita alami bukan karena kita cari. Tetapi karena memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita masuk dalam satu proses kehidupan rohani. Untuk membawa hidup kita. Untuk semakin dan menjadi pribadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Kita tahu. Jika itu yang ada di hadapan kita, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang mengangkat kita. Untuk kita melihat bagaimana apa yang akan Tuhan mau limpahkan. Yang Tuhan mau curahkan. Yang mau Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ketika dia melihat saudara dan saya menjadi satu pribadi orang Kristen yang memang patut dan layak dan bertanggung jawab atas anugerah yang besar yang telah Tuhan limpahkan bagi saudara dan bagi saya dan bagi kita semua. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Ada satu kisah di media massa baru-baru ini yang saya baca. Ini menginspirasi saya mau menceritakan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi. Ketika seorang wanita dikatakan sebagai seorang petugas cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta. Dan ketika dia melihat dan menemukan satu tas dompet yang tergeletak dengan tidak ada orang, tidak ada pemiliknya.
Dan dia ambil dan dia serahkan kepada petugas. Dan setelah dicek, ternyata ada 35, sekian M cek di dalam tas tersebut. Apa yang mau saya katakan tentang hal ini, saudara kasih dalam Tuhan? Sesuatu yang menarik di depan mata. Ini bukan orang Kristen. Tapi semua manusia memiliki batin. Ketika sesuatu yang menarik di depan, mungkin terlebih kita sedang diperhadapkan sesuatu yang kurang secara ekonomi. Ada yang tergeletak di depan, tapi dia tidak manfaatkan dan dia tidak ambil. Bahkan dia bertanggung jawab menyerahkan kepada petugas. Dan setelah dicek berisi 35, sekian M nilai di dalam tas tersebut. Saudara tahu pada akhirnya wanita ini dipromosikan oleh pimpinannya. Karena satu sikap yang benar, yaitu memiliki kejujuran yang patut diapresiasi. Yang dimana hari-hari ini sulit menemukan orang-orang yang bersikap jujur. Terlebih berbicara tentang untung dan rugi yang diperhadapkan di depan kita. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen serokasi dalam Tuhan? Ini yang saya katakan minggu lalu. Ya. Bahwa buah adalah bukti yang tak pernah terbantahkan yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Buah adalah satu bukti yang tak terbantahkan. Dan kekristenan saudara dan saya dikenal dari buah kehidupan yang kita hasilkan. Dan sebagai bukti yang tak terbantahkan. Wanita ini, dia jujur. Bertanggung jawab. Akhirnya memperoleh promosi. Terlebih bagi saudara dan saya. Sebagai orang Kristen. Murid Kristus. Jika kita bersikap benar, jujur, bertanggung jawab. Terlebih tanggung jawab yang telah Tuhan berikan, yaitu napas dan kehidupan kita. Di mana hidup kita yang telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang yang murahan, tapi dengan tubuh dan darah yang mahal. Seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itu darah Kristus Yesus. Yang telah membebaskan dan melepaskan saudara dan saya dari kutuk dosa, dari penderitaan, dari keterikatan dosa. Dan menjadikan kita menjadi pribadi yang merdeka. Maka seharusnya kita lebih daripada orang yang belum mengenal Kristus. Ini menjadi satu perenungan bagi kita jemaat yang Tuhan kasih. Namun ini juga menjadi satu keinginan yang harus terus bergelora di dalam diri kita. Untuk kita berpacu melakukan dan mengerjakan ini. Agar supaya kehidupan rohani kita semakin bertumbuh. Dan sehingga orang dapat melihat kehidupan saudara dan saya. Di tempat dimanapun kita berada. Dan orang menyaksikan. Sungguh ini satu perbedaan yang luar biasa. Dengan satu pola kehidupan di dunia yang kebiasaan dan banyak kita perhatikan. Dan ini juga merupakan satu perjuangan yang terus saya lakukan dan kita kerjakan. Jika tidak, maka kita akan mengabaikan dan kita akan menghindar. Dan kita tidak siap menjadi murid yang dikatakan jika kau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Sama seperti para pelayan yang Tuhan kasihi. Sangkal diri. Puji Tuhan kita diberikan dua tempat saat ini. Jika kita pilih mau nyaman dan tenang-tenang saja, mungkin kita respon dan bahkan apa yang kita lakukan seperti ya biasa-biasa. Akan tetapi jika kita mengerti bahwa kita harus sangkal diri.
ada satu tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita dalam rangka untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan ini. Agar supaya orang datang dan belajar kehidupan kekristenan mereka semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi tujuan gereja ini. Memuridkan mereka sehingga mereka juga dapat memuridkan keluarga, minimal keluarga mereka. Yang mengerti katakan amin. Lebih nyaman, lebih enak di rumah. Beristirahat. Rebahkan diri. Tapi jika ini yang bergelora di dalam hati kita. Dalam rangka merespon apa yang Tuhan mau kerjakan dan lakukan. Dalam hidup kita dan dalam pelayanan gereja ini. Maka kita akan berpacu. Kita akan berjerih lelah. Dan kita tidak akan hitung-hitungan. Karena kita tahu. Ada upah besar yang telah disediakan bagi kita. Sebagai seorang prajurit, Rasul Paulus katakan, kebanggaannya ketika dia dapat mentuntaskan tugas. Ketika dia dapat melaksanakan perintah. Dan ketika dia dapat mengesampingkan apa yang menjadi keinginannya. Dalam rangka menyukakan dan menyenangkan sang komandan. Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya setiap orang datang bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan itu dapat terjadi jika kita merespon anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak disibukkan dengan penderitaan, aniaya dan kesulitan kita alami. Tapi kita sibuk bagaimana memandang kepada Allah. Yang akan memakai setiap kita. Memakai saudara, siapapun engkau. Siapapun saudara. Untuk memuliakan Tuhan. Menggenapkan amanat agung. Sebagaimana pesan gembala pembina kita. Hari-hari di mana era Pentakosta ketiga. Tuhan sedang mencari dan mengejar orang-orang yang mau dan siap. Dan ketika rohnya dicurahkan. Maka Tuhan akan perlengkapi dengan karunia-karunia dari surgawi. Untuk bekerja dan melayani. Mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya teringat berbicara tentang kejujuran dan seru kasih dalam Tuhan. Kisah di dalam perjanjian lama yaitu seorang Ayub dikatakan. Dia adalah seorang yang kaya. Sebagai seorang yang kaya tapi dia juga saleh. Tulus, jujur dan takut akan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Suatu saat Tuhan izinkan iblis untuk mencobai. Istrinya tidak bersepakat dengan dia di dalam menghadapi penderitaan. Justru mengatakan, kutukilah Allahmu, mana Allahmu yang kau sembah. Temannya datang untuk menghibur. Karena anak-anak dan bahkan seluruh hartanya telah ludes dan habis. Bahkan dia menderita sakit secara tubuh. Tapi juga rekan-rekannya bahkan mengatakan bahwa dia telah berlaku dosa terhadap Allah. Seakan-akan dia menjadi pribadi yang tersendiri. Dan tidak ada yang ada berada di pihak dia. Akan tetapi, penderitaan, tekanan, himpitan yang dia alami. Dia tetap setia seperti ketika dia ada di dalam keberkatan secara jasmani, harta kekayaan, dan di tengah-tengah anak-anak dan seluruh harta yang dia miliki. Dan ketika masuk dalam penderitaan pun dia tetap setia dan dia tetap taat. Dan Tuhan melihat ketulusan dan kejujuran Ayub. Sehingga Alkitab katakan Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Bahkan 2 kali lebih dari apa yang dia miliki sebelumnya. Oh, luar biasa. Begitu berharga dan bernilainya satu kejujuran di hadapan Tuhan. Mari, saudara kasih dalam Tuhan. Persoalan apapun yang dihadapkan kepada kita, sekecil apapun itu, mari bersikaplah benar. Meski itu seakan-akan sebagai satu penderitaan yang harus kita alami. Yang mari dikatakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Lantas pesan Rasul Paulus yang kedua.
Dikatakan di dalam ayat yang kedua, pasal kedua ayat kelima dikatakan demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Saya dulu kan juga aktif di dalam olahraga sebagai seorang atlet dan saya mengerti tentang bagaimana kehidupan seorang olahragawan. Seorang olahragawan melatih dirinya begitu keras, menghabiskan waktu, tenaga, dan energi dalam rangka untuk mencapai impian, yaitu satu kemenangan mahkota. Kasih dalam Tuhan. Seorang olahragawan tidak duduk-duduk dan berkata, sudahlah masih lama ini. Tenang-tenang saja. Makan seenaknya, istirahat seenaknya, tidak ada ketertiban dan tidak ada disiplin. Namun ketika mendekati pertandingan baru dia melatih dirinya. Ini akan menjadi sesuatu yang terlambat. Dan tidak akan menghasilkan satu capaian seperti yang ia impikan. Jangan sampai di dalam perjalanan kehidupan rohani saudara dan saya, kita menganggap bahwa keadaan situasi kondisi yang kita alami adalah sesuatu hal yang biasa-biasa. Akan tetapi ketika persoalan ini sesungguhnya dihadapkan pada kita, Tuhan sedang mengajar kita. Supaya kita mampu dan keluar di dalam situasi yang sedang kita hadapi. Namun seringkali kita mengabaikan hal tersebut, tidak menjadi satu pesan dalam rangka untuk pembentukan manusia rohani kita semakin dewasa kepada Kristus. Seringkali orang Kristen menyepelekan dan menyederhanakan segala sesuatu. Dengan tidak memiliki satu kerinduan untuk mengejar mencari Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, seorang olahragawan harus berusaha keras, disiplin tinggi, mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Kita tahu, waktu ini adalah waktu yang sangat singkat dan sempit. Kristus akan datang. Tidak ada seorang pun dapat kapan, hari, waktu, dan jamnya. Akan tetapi kita tahu, dia pasti datang. Maka ketika dia akan datang sang mempelai, hari-hari ini kita harus mempersiapkan diri kita. Seperti seorang olahragawan yang terus melatih diri. Memiliki disiplin rohani. Memiliki tingkah laku yang benar. Sebab itu kelak yang akan. Ketika didatang, maka ketika ini menjadi satu persiapan masuk ke dalam kekekalan. Maka kita memperoleh mahkota seperti seorang atlet. Ketika dia naik panggung dan bertanding. Karena telah mempersiapkan diri dengan baik. Dengan fisik yang kuat. Dengan strategi yang luar biasa. Maka ketika dia naik panggung, dia bertanding dan dia menang. Memperoleh medali dan memperoleh mahkota. Saudara dan saya bertanding di dunia ini dalam rangka. Bukan untuk menyenangkan suka-suka gua hidup di dunia ini. Ini hidup gua, lu mau apa? Terserah gua lahir, gua ada. Lu mau apa? Alangkah bejatnya jika orang-orang Kristen berperilaku yang seperti ini dengan tidak menyadari begitu mahalnya anugerah yang telah Tuhan berikan. Wow. Sehingga mereka menjalani kehidupan mereka. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di luar sana. Bahkan jangan-jangan orang yang belum kenal Kristus, orang yang belum percaya Kristus, kelihatannya jauh lebih baik. Terima kasih dalam Tuhan. Ini menjadi satu pertanyaan dan perenungan bagi kita. Bagaimana hidup kita di dalam menjalani hari-hari saat ini. Menanti-nantikan kedatangan Kristus. Terima kasih dalam Tuhan. Orang akan mengenal seorang olahragawan sejati sebagai sang juara dengan dari mahkota atau trofi atau medali yang didapatkannya. Saya pernah sebagai petinju terbaik pernah juga. 2 kali sebagai petinju harapan pernah juga. Dapat trofi, bukan medali aja, trofi.
dapat medali. Dan saya tahu orang akan mengenal dari apa yang kita hasilkan. Maka demikianlah juga saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan. Orang di sekitarmu akan mengenalmu sebagai murid Kristus. Kristen sejati. Melalui ketangguhan, kekuatan, dan kemampuan serta kesabaranmu menanggung penderitaan yang harus saudara tanggung tanpa menjual identitas dan moralitas hidupmu demi dan untuk kebenaran, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Cuma gara-gara makan dan minum, cuma gara-gara uang orang bertengkar, cuma gara-gara makan dan minum orang bertengkar, memaki-maki nilai apa yang telah kita hidupi selama ini. Cuma gara-gara ucapan terus kemudian tersinggung, sakit hati. Cuma gara-gara hal yang sederhana, menghajar, menganiaya orang. Nilai apa yang kita hidupi selama ini. Prinsip hidup kerajaan Allah Yesus Kristus ajarkan di dalam Injil Matius 5, Injil Matius 6. Mari kita renungkan itu. Dan bahkan dikatakan jika hidup keagamaan kita tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita tidak akan masuk surga. Standarnya tinggi sekali. Standarnya tinggi sekali. Maka Rasul Paulus gambarkan tentang seorang prajurit. Maka Rasul Paulus gambarkan tentang seorang olahragawan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mari bertandinglah dengan sportif, dengan benar. Sikap yang benar. Prinsip hidup kerajaan Allah, firman Tuhan, itu yang kita aplikasikan. Jangan sampai ketika orang marah terhadap engkau balaskan dengan amarah. Ketika orang membenci engkau balaskan dengan kebencian. Maka jika ini yang kita lakukan, maka sesungguhnya nilai hidup kita begitu terpuruknya. Bahkan keberhargaan darah Yesus yang telah menebus kita, kita tidak dapat berikan penghormatan kepadanya. Karena kita lebih kepada menuruti hawa nafsu dan keinginan daging kita yang kalau dicubit, kalau dicongkel sedikit saja, kita menderita dan kita sakit. Aunya bukan au begitu, tapi marah keluar taring. Amarah yang tidak terkendali. Amarah yang tidak terkendali maka cenderung akan terjatuh. Saudara kasih dalam Tuhan. Saat ini di dalam pekerjaan pun kami ada ex-karyawan yang berlaku korupsi, yang menggelapkan barang. Dan berusaha sudah sedemikian. Jelas-jelas terbukti 1 dan 2 dan 3 penggelapan yang dilakukan. Bukannya menyadari, justru mau menantang. Dan saya katakan kepada tim audit kami, tidak usah diladeni. Tidak usah dilawan. Nanti dia akan peroleh tentang apa yang dia perbuat, dia akan tuai. Saudara ngerti ini? Halo? Mari. Sehingga saya katakan, gak usah kita balas. Biarkan saja. Nanti Tuhan yang akan berperkara. Tuhannya dia yang akan berperkara kepadanya. Yang mari kita katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Ada satu kisah kesaksian cerita, mungkin ini keluar sedikit. Kisah perjuangan seorang olahragawati Indonesia di Paralimpiade Tokyo tahun 2020 yang lalu. Salah satunya itu bernama Leani Ratri Oktila yang memperoleh 2 emas 1 perak dari cabang badminton. Nah, kisah kehidupannya pada usia 21 tahun 2011 ia mengalami kecelakaan patah kaki dan tangan sehingga dia mengalami cacat. Namun demikian, dalam keadaan kondisi yang seperti ini, dia tetap berjuang keras. Dia melatih diri, dia disiplin, dia percaya diri. Sehingga ketika dia naik dalam satu arena pertandingan Paralimpiade tahun 2020 lalu, dia menjadi orang yang menyumbangkan medali terbanyak. 2 emas, 1 perak. Saudara kasih dalam Tuhan, usaha kerja keras kita tidak akan membohongi hasil. Usaha kerja keras kita tidak akan membohongi hasil. Katakan amin. Usaha kerja keras kita
Supaya kita semakin menyempurnakan diri kita. Satu saat kita jatuh, tapi kita ingat, kita tahu, kita sadar dan terus kita berusaha, kita naik level. Kemudian ketika diperhadapkan suatu saat juga mungkin kita jatuh, kita sadar, kita perbaiki hidup kita lagi. Terus ini. Dan ini akan terus mengasah hidup kita. Mengasah pribadi kita. Mengasah sikap kita, respon kita. Sehingga kita membawa satu kedewasaan. Menjadi satu pribadi yang tangguh. Saudara kasih dalam Tuhan. Sebab tuntutannya adalah agar supaya kita semakin hari semakin sempurna. Serupa seperti Kristus. Inilah yang menjadi tujuan kekristenan saudara dan saya. Cuma satu orang yang amin. Jadi tujuan kekristenan kita bukan masuk surga. Surga itu tempat bagi orang percaya. Surganya enggak kemana-mana. Yakin? Amin? Yakin? Enggak kemana-mana. Kitanya yang kemana-mana, kita lari sana, lari sini. Kita berlaku ini, kita berlaku itu. Kita tidak menyadari ada satu tempat kemuliaan luar biasa yang telah Dia sediakan. Bahkan mahkota Dia telah sediakan bagi kita. Maka jangan sibuk dengan urusan dunia ini. Makan minum Tuhan pelihara. Keperluanmu Tuhan cukupkan. Tapi jika engkau dengan bersantai-santai diri, bahkan engkau menjauh dari hadirat Tuhan, bahkan engkau tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan dalam rangka mempersiapkan hidupmu masuk di dalam kekekalan, maka saya mau katakan, engkau sedang berada di ujung jurang dan tinggal tunggu waktu dan saatnya. Jangan sampai engkau berkata, karena aku Kristen maka aku akan diselamatkan dan masuk surga. Kita sudah diselamatkan di atas muka bumi ini oleh tubuh dan darah Kristus. Tapi tempat surga itu menjadi satu pertandingan yang terus kita lakukan. Hanya orang yang serupa segambar dengan Kristus. Kita lakukan, kita kejar lagi, kita kejar lagi. Semakin indah dan sempurna. Ini yang Tuhan mau. Maka kalau ini yang sudah dalam kehidupan kita, apalagi orang Batak, maka ketika nguap aja pun penuh dengan hadirat dan kuasa Tuhan. Haleluya. Muka yang pas-pasan dari kampung halaman. Tapi bukan karena banyak makan RW ya. Ketika kita lakukan dan ketika kita mengejar untuk semakin serupa segambar dengan Kristus, maka wajah kita meski pas-pasan. Meski kosmetik kita kosmetik yang diskon yang kita dapat beli. Tapi wajah kita penuh dengan kemuliaan. Orang rasakan ketika mereka duduk di sebelahmu. Dan orang rasakan, waduh kok enak banget ya ngobrol sama Pak Si Hombing ini. Tapi kalau mukamu sudah duduk dengan orang yang kau tampilkan muka mengkerut seperti pepaya Depok, maka di mana engkau mau tampilkan satu sosok pribadi Kristus yang serupa segambar dengan Bapa. Mari, ini perjuangan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang mari dikatakan amin. Yang ketiga, Rasul Paulus menggambarkan sebagai seorang petani. Sebagai seorang petani. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani untuk memperoleh hasil panen, maka dia akan bekerja keras banting tulang. Saya tahu beberapa di antara kita juga di sini pernah di kampung halaman. Ya, di kampung halaman. Seorang petani bekerja keras, memelihara yang ditanam, gigih berjuang demi hasil panen, demi untuk mempertahankan hidup dan keluarga. Maka sepantasnya lah kita melatih diri kita seperti seorang petani yang bekerja keras demi untuk mempertahankan hidup masuk di dalam kekekalan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Satu kesimpulan. Apa yang kita lihat dari lukisan yang digambarkan Rasul Paulus tentang seorang prajurit yang berjuang dan mau menderita untuk korps komandannya. Seorang olahragawan yang mau berjuang, mau susah-susah berjuang demi medali.
mahkota yang akan diterimanya. Seorang petani yang terus bekerja dengan gigih, membanting tulang demi sesuap nasi dan bagi kehidupan keluarganya. Lebih lagi kita seharusnya sebagai orang percaya berjuang masuk dalam penderitaan demi mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Kecuali saudara menganggap keselamatan, anugerah sebagai barang murahan, maka silahkan saudara nyaman-nyaman saja, bersantai-santai saja. Engkau tidak melakukan apapun, mempersiapkan hidup masuk dalam kekekalan. Silahkan. Jika saudara menganggap anugerah keselamatan sebagai sesuatu yang murahan, dengan mengumbar hawa nafsu, malas beribadah, bahkan berkompromi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya, jika kita tahu nilai ini, ya, harga keselamatan yang diberikan Kristus tidak akan pernah terbeli oleh kita, maka ikutlah menderita. Yang mengerti katakan amin. Karena yang pertama, di dalam penderitaan karena kebenaran. Perhatikan, di dalam penderitaan karena kebenaran, maka di situ ada keberlayakan kita sebagai murid Kristus mengikut Dia. Layak sebagai murid dengan tingkah laku yang benar. Siapa yang ada di dalam Kristus maka ia harus wajib hidup sama seperti Kristus. Yang kedua, masuk di dalam penderitaan itu akan membawa kedewasaan rohani kita. Sehingga kita dapat merasakan dan memandang bagaimana penderitaan Kristus yang Dia telah alami 2000 tahun yang lalu. Maka kita dapat bercermin kepada penderitaan Kristus bahwa apa yang kita alami ini sesungguhnya tidaklah merupakan sesuatu yang besar dan dahsyat yang dapat menjatuhkan merobohkanmu. Namun apa yang kita hadapi, apa penderitaan yang kita alami hanya sesuatu yang bersifat sementara di dunia ini. Tapi kita berjuang untuk mengalahkannya, bertanding di dalam diri kita, terus berusaha agar supaya kita menjadi pemenang. Sehingga di dalam kesempurnaan masuk kepada kekekalan, ini yang kita lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga, penderitaan oleh karena kebenaran bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Amin. Jangan takut terhadap penderitaan yang engkau sedang lihat hari-hari engkau sedang alami. Sebab itu bukanlah sesuatu yang ditakutkan. Dan bukan pula sesuatu yang memalukanmu. Jangan malu jika engkau hanya tinggal di dalam sebuah rumah kontrakan. Dengar baik. Rumah yang abadi, yang kekal Dia telah sediakan bagi kita. Jadi penderitaan jika kita berkata, oh saya miskin. No. Nilai, kebernilaian kekristenan hidup kita di hadapan Kristus bukan karena kaya dan miskin. Tapi kekayaan di dalam manusia rohani kita. Ini akan membuat dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Itu sebabnya penderitaan oleh karena kebenaran bukanlah yang harus yang ditakutkan dan bukan pula sesuatu yang memalukan. Tetapi justru satu kebanggaan. Sebab itu adalah karunia Tuhan berikan. Yaitu kita mampu cakap dan menanggungnya. Kita sampai finish kepada Kristus Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Baik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kiranya pesan firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara, memberkati kita semua baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, bahwa panggilan untuk ikut menderita. Mari. Penderitaan bukan sesuatu, penderitaan oleh karena kebenaran bukan sesuatu yang mempermalukanmu. Dan bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, tapi justru kebanggaan sebab adalah kasih karunia di mana Tuhan memberi kekuatan untuk menanggungnya sampai akhir hidup kita. Rasul Paulus katakan sampai finish. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau layakkanku menghampirimu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah diberkati oleh firman-Mu. Kami akan masuk Tuhan, untuk kami mengenang dan melihat bagaimana penderitaan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan yang ada di hadapan kami adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Melalui perjamuan kudus ini kami dipersatukan di dalam penderitaan yang Yesus alami. Membawa kedewasaan manusia rohani kami. Semakin hari semakin sempurna. Terima kasih Tuhan. Kau layakkanku
menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oh, haleluya. Mari rasakan. Yes. Ya, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Apapun penderitaan yang engkau alami, apapun yang sedang engkau hadapi saat dan hari-hari ini, dengar baik. Yesus. Ya Tuhan. Ya Yesus. Bagimu Allah yang mari angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, katakan. Kuasa darah Yesus yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Ya Tuhan Yesus, kekudusan-Mu Yesus, ini yang terus mau kami kejar dalam hidup kami Tuhan, supaya kekudusan-Mu melingkupi kami, sehingga kami layak kepadamu Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ya Tuhan, oh haleluya. Ku menjadi ciptaan, kami mau menjadi ciptaan baru. Ini kerinduan kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah Yesus. Ya Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah aku berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Tetaplah berjuang. Tetaplah berjuang dengan iman-Mu. Hadapi apa yang sedang diperhadapkan kepadamu. Percayalah, ada tangan Tuhan bersama denganmu. Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu, untuk membawa engkau semakin dewasa kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam penderitaan yang engkau alami. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara jemaat yang Tuhan kasih, dengar firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari saudara kasih dalam Tuhan, renungkan dengan baik. Siap untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan dibagikan dengan lembut. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Ya Tuhan Yesus. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari masing-masing ucap terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh. Mari masing-masing buka mulut ucap terima kasih kepada Tuhan. Sebab Dia telah serahkan tubuh dan darahnya bagi saudara dan saya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Akan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Pertama, seluruh jemaat GBBKP Aston mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sebagaimana telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Makasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja 1 minggu ke depan. Hari Selasa jam 11 siang ada doa terobosan melalui aplikasi Zoom. Dan hari Rabu kita ada rumah doa jam 19 atau jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada KUL, Eklesia dan Kana. Eklesia jam 19 dan Kana jam 20 juga masih melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada KUL Daud dan Yobe Glory. Sama juga dengan aplikasi Zoom jam 19. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 pagi sama juga masih melalui aplikasi Zoom. Dan hari Sabtu sorenya jam 5 sore ada KUL Kid juga masih dengan aplikasi Zoom. Hari Minggu perhatikan tanggal 14 minggu besok kita masih ibadah di tempat ini. Seperti biasa ibadah pertama jam 9 pagi sampai jam 10.30. Ibadah raya yang kedua jam 11 sampai jam 12.30. Dan ada satu pengumuman yang perlu kita ingat.
Tidak terasa, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Ya. Dan hari Natal kita akan diadakan di tempat ini, ya, yaitu pagi hari. Nanti waktu dan jamnya akan diumumkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, mari kita bantu dan dukung doa agar setiap pelaksanaan Natal ini bukan pelaksanaan Natal yang seperti biasa-biasa saja, tapi pelaksanaan Natal yang luar biasa. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin di antara kita ingin memberikan satu dukungan janji iman, tidak perlu saya sebutkan atau pakai amplop, karena kita gereja yang excellent, gereja yang menyembah Tuhan, gereja yang mengasihi Tuhan. Bisa Bapak Ibu Saudara mengirim atau mentransfer yang ada di warta saudara, barcode-nya. Ya, ditulis. Itu beda dengan persembahan dan perpuluhan. Ya. Kita bagaimana saya bilang gini, karena kita perlu. Bukan gereja kekurangan uang, tapi kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Gereja tidak pernah kekurangan uang. Karena gereja sudah diperlengkapi oleh Bapa di surga. Tapi kita sebagai pengucapan syukur kita kepada Allah. Selama bulan Januari sampai Desember, berkat Tuhan tidak pernah putus buat kita. Oleh sebab itu wajib kita merayakan kelahiran Sang Raja buat kita. Baik saudara, waktunya kita memberi. Dan persiapkan perpuluhan saudara, rumah Tuhan, dan persembahan umum. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan pagi siang hari ini. Kami telah menerima sebagian kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Agar Injil bisa disampaikan sampai ke pelosok-pelosok desa. Bapa, kami mengangkat tangan kami dengan hati penuh dengan sukacita. Dengan hati yang tulus. Kami memberikan baik perpuluhan, baik persembahan umum, baik rumah Tuhan, diakonia dan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kuduskan dan sucikan. Agar setiap apa yang kami berikan Tuhan untuk dapat memperlebar kerajaan surga. Berkati setiap kami umat-Mu Tuhan yang pada saat ini memberikannya dengan sukacita. Berkati yang berlimpah-limpah. Apa yang kami kerjakan atau apa kami pikirkan. Apapun kami usahakan, Kau buat kami berhasil. Baik di dalam rumah tangga kami, baik sekolah, studi, kuliah dan apapun yang kami lakukan. Kau buat kami berhasil dan sukses. Dan masa depan kami adalah di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah yang pilihan kami. Oleh sebab itu sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Antarkan kami dan tibakan kami di rumah dengan sukacita damai sejahtera dari surga. Oleh karena itu segala rahmat, kecelakaan, mara bahaya mengintai dalam perjalanan. Kami tolak, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memberi dengan sukacita dan kami akan menuai dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, ya, sehat selalu, Tuhan berkati.